Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong dan menyertai kami, memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Dan yang menjadi sorotan firman Tuhan terdapat pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Melalui ayat firman Tuhan ini, maka tema yang saya mau ambil adalah kemenangan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat yang ke-12, Paulus mengatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Dalam perjalanannya di Troas, Paulus mendapati bahwa Tuhan sudah menyertai dia, bahkan sudah membuka jalan untuk pelayanannya memberitakan Injil di tempat itu. Dalam nas ini, sebenarnya Paulus mengalami kecemasan, dia mengalami kegelisahan, meskipun ladang Injil sudah terbuka lebar di Troas. Itu terjadi karena dia ingin segera mendapatkan kabar dari Titus yang dia utus untuk mengantarkan surat Paulus pada ayat yang keempat dan mengetahui keadaan jemaat di Korintus. Oleh karena itu, dia terpaksa meninggalkan Troas dan berangkat ke Makedonia dengan harapan akan berjumpa Titus di sana, dan harapannya tercapai. Lalu Paulus mendengar kabar dari Titus bahwa perubahan sudah terjadi di sana. Maka dia menulis surat Korintus yang kedua ini dengan menaikkan syukur kepada Allah karena Kristus sudah membawa mereka di jalan kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perhatikan pada ayat yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat ke-14 ini dimulai dengan kata tetapi syukur kepada Tuhan. Paulus mengarahkan hatinya untuk mengucap syukur di dalam kesusahannya. Dia mengubah fokusnya dari kesulitannya kepada Tuhan dan mengucap syukur. Paulus berkata bahwa dia mengucap syukur kepada Allah karena di dalam Kristus kita dipimpin dalam prosesi kemenangan. Prosesi kemenangan berasal dari kekaisaran Romawi. Ketika para jenderal Romawi yang menang akan kembali ke Roma dalam parade kemenangan. Sekarang pemahaman khas dari tentara Romawi itu, Paulus katakan bahwa Paulus dan rekan-rekannya bersyukur karena mereka adalah prajurit yang menang bersama-sama dengan Kristus, seperti jenderal yang menang dalam prosesi kemenangan itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari pengalaman Paulus ini, jika kita menghadapi jalan buntu, pergumulan persoalan di hadapan kita, mungkin Tuhan menutupnya karena ada sesuatu yang tidak baik di balik itu. Tetapi jangan kita kecewa, jangan putus asa, dan jangan apalagi menyalahkan Tuhan. Tetap bersyukur dan percaya bahwa pasti Tuhan sudah menyiapkan jalan lain yang akan membawa kita kepada tujuan yang lebih indah, yang sesuai dengan rencana Allah. Karena janji Allah adalah bahwa Dia akan selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang percaya memiliki akses kepada anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Paulus berkata kepada kita bahwa kita harus menyebar keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana pada ayat yang ke-14. Paulus menyebutkan orang-orang yang membagikan Injil itu adalah sebagai bau yang harum dari Kristus bagi mereka yang menerima dan percaya. Tetapi sebaliknya adalah bau kematian bagi mereka yang menolak Yesus Kristus pada ayat yang ke-15 sampai 16. Oleh sebab itu, maka kita orang-orang yang percaya adalah orang yang mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa dengan setulus hati dan segenap jiwa.
Karena Allah Bapa di dalam Kristus sudah membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia yang mengimani dan meyakini bahwa bau harum itu adalah firman dan kebenarannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah sudah menyelamatkan kita dalam kehidupan yang baru dan damai sejahtera di sorga. Dan oleh karena iman kita di dalam Kristus itu, yang menjadi firman yang kita sampaikan kepada orang lain, menjadi bau harum bagi banyak orang. Berbahagialah kita yang menghindarkan diri dari bau kematian yang membawa seseorang itu untuk ikut menuruti kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, jin dan setan-setan. Karena Allah berkuasa menyelamatkan kita dari kematian kekal dan memberikan kita kepada hidup damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya kepada Allah yang sudah memberikan kita, menyiapkan kita jalan kemenangan. Dan kita dapat memahami bahwa Allah senantiasa menyertai kita di dalam semua kesulitan kita, dalam semua pergumulan kita, membawa kita kepada keberhasilan oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Memang tidak mudah, karena kita harus tetap mengandalkan Tuhan, melayani dengan tidak mencari keuntungan pribadi dan motivasi terselubung, tetapi motivasi yang benar di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, membuat kita bersyukur di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah semua kesulitan yang kami hadapi, kami percaya dan kami boleh bersyukur Tuhan yang senantiasa memberikan kami jalan kemenangan di dalam Kristus oleh karena firman yang Tuhan sampaikan dan kami sebarluaskan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.